kan yang punya data sejarah tanah BPN. Ya kan, kita kan nggak tahu itu sejarah tanahnya. Kalau udah kayak begitu, dua kemungkinan, Bapak kehilangan atau mau negosiasi. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Saya ada 4-5 hal yang saya ingin jelaskan. PIK 2 itu apa sih? Yang kedua, aturan apa yang menyebabkan kezoliman dan ketidakadilan prakteknya di ini, supaya kita ahli-ahli teori, saya praktek saja fakta lapangannya seperti apa dan apa yang akan terjadi ke depan. Saya menyatakan PSN PIK 2 itu adalah praktek oligarki yang sangat nyata dan berlangsung sempurna apabila kita tidak ada yang turun. Saya turun ke bawah itu betul-betul hambatannya tidak ketulungan. Setiap orang yang saya foto dengan saya itu pasti besoknya akan dipanggil oleh aparat. Ya. Jadi saya turun, nah, kemarin saya turun lagi naik motor, saya ditelepon orang, Pak, saya minta Bapak jangan turun, Bapak lagi diincar. Udah kayak begitu sekarang. Jadi itu wilayah preman di 9 kecamatan. Itu sudah nggak ada pemerintah. Jadi maksud saya, ada wilayah yang pemerintah sudah nggak ada. Itu adalah wilayah PSN PIK 2. Wilayah PSN PIK 2 itu kan ditulis hanya 1.700 hektar. Menjadi 2.800. Tapi faktanya semua wilayah di 9 kecamatan itu terpampang semua PIK 2. Bukan wilayah yang disebutkan. Nah, 9 kecamatan tuh mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sukajadi, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, itu 8 kecamatan adalah Kabupaten Tangerang. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara, itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik, Pak. Jadi, nah, orang boleh menyatakan ada pengacara besar, misalkan saya Didu bohong, saya punya rekamannya semua itu. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi. Saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang, bukan di lapangan. Notaris-notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung dengan menawar tanah. Tanah sekarang di Kronjo itu Rp52.000, Rp2.000 untuk ke desa, Rp10.000 untuk maklar. 40. Bapak makan es krim di PIK 2 Rp100.000. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zolim apa kita? Menangis saya. Itu fakta. Nah, inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup yang menariknya. Karena saya membela rakyatnya, Ketua Abdesi melaporkan saya. Melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Ini negaraku. Bapak saya perintis kemerdekaan. Mendidik saya melihat perjuangan dia, negaraku begitu. Nah, aturan apa sih yang menyebabkan Pak Amsari mereka? Saya bapak ahli teori, saya nanti kita kaji. Satu yang dilakukan itu adalah dia menetapkan wilayah itu sebagai lokasi yang seakan-akan hanya pengembang PIK 2 yang boleh beli. Itu oleh Pemda. Oke? Akhirnya tidak boleh ada transaksi apapun kecuali dengan mereka. Yang kedua dilakukan adalah izin jual beli. Tidak boleh ada jual beli
di lokasi 9 kecamatan itu kecuali kepada pengembang. Lurah, desa, camat, tidak boleh ada transaksi apapun. BPN tidak boleh ada transaksi apapun. Mekanisme pembebasannya aneh. Ini masuk PSN, biasanya kalau pembebasan pemerintah kan ada mana panitia penetapan harga. Panitia 8, panitia 9 namanya dulu. Ini tidak ada. Yang menentukan adalah aparat desa yang mendatangi dan bersama preman mendatangi rakyat. Nah, yang menariknya adalah, mohon maaf aja, ini semua di bawah, tidak ada yang berani apapun. Nah, ini ada tadi saya dapat berita, kepala desa sudah mulai ditangkap karena jual tanah. Ada lagi daerah Kohot sekarang sudah mau ditangkap. Ini memang pelakunya adalah Abdesi, kemungkinan marah. Karena begini, saya datang ke lokasi, tahu-tahu ada kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri. Didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Loh, kok ada begini? Gitu kan? Terus saya ke lokasi PIK 2, PT Kukuh Mandiri. Oh, berarti Kukuh Mandiri ada PIK 2. Ya kan? Nah, sangat aneh. Nah, puncaknya adalah PSN. Puncak aturan yang dibikin. Ingat, PSN diumumkan 2 hari setelah pengumuman MK tentang kemenangan Presiden Prabowo. 2 hari. Dan kita sangat bisa menduga bahwa pelaku daripada ini adalah yang reklamasi gagal, yang ibu kota negara pelakunya juga sama, ini juga sama. Artinya kelihatannya setelah gagal di reklamasi Pantai Utara, dia pindah ke IKN Zong juga, maka dibayarlah dengan PSN PIK 2. Nah, kenapa sih mereka menunggu PSN? Coba kalau PSN itu kan ada 6 fasilitas yang akan diberikan. Satu adalah kemudahan perizinan. Itu faktanya terjadi. Yang kedua kemudahan pembiayaan. Artinya bisa minjem. Yang ketiga ada jaminan resiko termasuk resiko politik. Kan gila ini. Jadi kalau ada nanti masuk resiko politik maka negara yang tanggung. Yang ketiga pembebasan anggaran gejolak sosial. Jadi kalau ada gejolak sosial maka negara harus menyiapkan anggaran untuk, mungkin juga anggaran untuk melapor-laporkan Said Didu juga dibiayai negara kali ini. Kita nggak tahu. Nah, yang kelima adalah kemudahan penyelesaian masalah hukum di kemudian hari. Yang ketujuh tax holiday dan bebasan pajak-pajak lainnya. Itu yang terjadi. Nah, diseberangkan ke swasta. Sekarang saya masuk ke fakta lapangan. Yang terjadi pemaksaan penjualan. Pemaksaan penjualan bagaimana caranya? Fakta teman-teman Pak Samsir, ini saya berharap bapak-bapak punya waktu nanti kita ke sana hanya 2 jam dari sini untuk melihat faktanya. Gimana orang tidak menjual? Kan begini, di sana tuh kalau Anda akan menjual dia selalu menyatakan kami tidak mau membeli kalau bapak nggak mau. Iya, tapi kamu dikepung. Saya punya tanah di sana yang sering pakai. Saya tapi 30 tahun lalu udah punya. Sawah saya itu nggak bisa lagi saya garap karena irigasinya sudah ditutup oleh mereka. Itu tanah Said Didu. Orang-orang lain semua menghadapi hal seperti itu. Pemaksaan penjualan. Terus mau dijual kemana? Saya akan tradisikan tidak boleh ada jual beli kecuali kepada pengembang. Nah akhirnya berapapun, luas berapapun maka harus dijual ke mereka. Nah faktanya juga yang bertahan dulu ada di wilayah mana laporannya harganya masih tinggi, tahu-tahu sudah dikepung dipaksa menjual dengan murah karena nggak ada jalan lagi banjir dan lain-lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua pemaksaan harga. Tidak ada namanya tuh harga berapa, maunya 50.000. Kalau nggak mau ya nggak, nanti ditimbun aja. Nah sekarang sudah mulai terjadi penimbunan tanpa, saya kemarin baru turun setahun lalu sudah dikasih uang muka karena terpaksa
sudah lebih setahun, sudah ditimbun, tapi belum dibayar-bayar. Banyak yang terjadi dengan harga 50.000 loh Pak, bukan harga. Coba bayangkan Pak, masa tanah segitu di pinggir jalan loh Pak, pinggir jalan raya tuh 50.000. Nah, karena sama semua, pemaksaan harga. Yang ketiga itu pemecah belah keluarga. Ada beberapa keluarga, apalagi yang punya keluarga ASN, maka pasti ditekan ASN-nya supaya mempengaruhi keluarganya untuk menjual. Ada saya tahu kepala dinas di Tangerang, Kabupaten Kerang, itu dikasih pilihan. Betapa pemaksaan seperti itu. Ada kemarin itu masuk disuruh saling melapor keluarganya. Habis itu masuk penjara, terpaksa dia jual tanahnya. Ini pecah belah antar keluarga di bawah. Nah, itu terjadi. Kemudian kalau keterlibatan aparat itu sangat nyata. Nggak ada tempat sama sekali untuk mengadu. Kalau saya ke lokasi, tahu ada motor ngiung, nggak jelas tuh. Itu benar-benar wilayah yang sudah tidak ada pemerintah. Yang ketiga tadi keterlibatan aparat sangat susah. Karena yang melakukan transaksi di bawah itu pasti lewat aparat desa. Aparat desa lah yang turun ke bawah. Nah, ketakutan rakyat sudah keterlaluan. Ketakutan rakyat. Kemarin saya dengan Pak Jaki turun itu, Pak jangan difoto, udah kayak begitu Pak. Udah saking ketakutannya. Karena sekali foto dengan Said Didu resikonya sangat besar. Udah dikenal. Nah sekarang permainan hukum kepemilikan ini sangat parah. Sangat parah. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda nggak menjual, pasti mungkin 1 hari, 2 hari, 3 minggu lagi bahkan akan dipanggil aparat dan bekerja sama BPN. Menginikan. Kan yang punya data sejarah tanah BPN. Ya kan, kita kan nggak tahu itu sejarah tanahnya. Nah, kalau udah kayak begitu, 2 kemungkinan, Bapak kehilangan atau mau negosiasi. Oke. Dan tidak sedikit warga, ada keluar di media itu, tanahnya umpamanya 30 hektar. Tahu-tahu hanya menjual 10 hektar. Maka 20 hektar dipersoalkan untuk dipaksa dijual juga dengan harga yang lebih rendah. Itu terjadi. Tapi di sana banyak toko besar yang punya tanah luas. Tapi tidak pernah ribut. Kemungkinan lewat negosiasi khusus. Oke, nah sekarang saya ingin mengatakan bahwa itulah yang terjadi di sana. Jadi saya ingin menyatakan Pak Amsari, perjuangan PSN PIK 2 ini adalah perjuangan untuk menghentikan hegemoni penguasaan negara oleh kelompok tertentu. Bukan sekedar bukan sekedar bahwa memang kita harus membela rakyat. Yang kedua adalah kita menghentikan agar tidak terjadi negara dalam negara. Yang ketiga, kita tidak mau ada enklave yang dikuasai oleh, mohon maaf, siapa tahu Sarah, etnis tertentu yang sangat eksklusif. Itu kita nggak mau. Negara ini bukan negara seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menghimbau kepada Presiden terpilih, gunakanlah patriotismemu, gunakanlah nasionalismemu, gunakanlah jiwa kerakyatanmu, jiwa keadilanmu untuk satu, menghentikan semua PSN yang ditujukan untuk swasta. Itu satu, dimanapun. Yang kedua, hentikan bahwa ada wilayah eksklusif di negeri ini. Itu tidak boleh ada wilayah eksklusif. Kenapa? Eksklusif negeri ini bahaya sekali. Negara ini sangat bahaya. Nah, kita tahu tetangganya PIK 1, PIK 2 itu sangat eksklusif. Nanti kalau ini 100.000 eksklusif, maka mungkin akan dibentuk pemerintahan istimewa. Kita nggak tahu. Politik bisa dibayar. Nah, ya udah wilayah semua begitu. Nah, terakhir saya ingin menggugah kepada pengembang, berhentilah tolim. Saya punya hitungan gini Pak Amsari. Mereka menjual tanah yang dekat laut itu 36 juta per meter. Yang dekat laut, dekat sungai. Yang di tengah-tengah 21 juta per meter. Kalau saya rata-rata berarti harga jual 25 juta per meter. Saya bilang begini, belilah tanah rakyat 1 juta.
Oke. Sogoklah pemerintah, politisi, aparat 1,5 juta per meter, berarti 15 miliar per hektar. Saya izinkan nyogok. Berarti lebih tinggi sogoknya dari harga tanah kan? 2,5 juta per meter ongkosnya.